Bagi yang jelek tetap semangat ya. Bagi Anda yang jelek jangan pernah takut mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Orang Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut, yang Anda cintai yang harusnya takut. Jangan mengambil porsi orang lain. Kalau saya kemarin ditelepon panitia, saya mengisi acara stand up di Unsian. Siap, saya nggak mikir bayaran. Yang mikir kan panitia. Saya tidak terima. Nah, kalau saya berpikir saya mengambil porsi mikir orang, itu yang nggak boleh. Biar semua itu ada porsinya masing-masing. Dan buat saya itu uang nomor 6. 1-5 Pancasila. Jadi selesai Pancasila saya langsung mikir uang. Bagi yang merasa jelek, bersyukurlah Anda merasa jelek. Karena kalau merasa jelek itu ada kemungkinan sebenarnya Anda cakep. Tapi kalau merasa cakep itu sudah pasti jelek. Percayalah, di dunia ini semua ada akhirnya. Orang sedih ada batasnya. Orang bahagia ada endingnya. Orang jelek juga meninggal. Jadi tetap semangat. Begitu meninggal Anda tidak tersiksa lagi jadi orang jelek. Jangan pernah pengen operasi plastik ya, biar cakep seperti saya, jangan. Karena operasi plastik itu bikin edik, ketagihan. Saya punya tetangga, menurut saya cantik, tapi iseng 2 tahun yang lalu mulai operasi plastik. Pertama hidung, merasa sukses 3 bulan berikutnya bibir, 4 bulan lagi dagu. Ini sudah 2 tahun hampir seluruh tubuhnya dioperasi plastik. Dan Anda tahu tetangga saya sekarang seperti jas hujan. Jadi kalau nggak pengen jadi jas hujan, jangan mulai operasi plastik. Tenang aja, saya punya tetangga jelek, tapi pacarnya banyak. Jelek-jelek juga sih. Tapi kan susah, punya pacar banyak jelek-jelek itu lebih susah loh. Lebih susah hidupnya maksudnya. Ya kita nggak ngomongin jelek semua di sini cakep, yang di sini nggak ada yang jelek, yang jelek yang di sana. Cuma yang di sana sudah pindah sini semua. Sekali lagi sangat terhormat saya bisa hadir di sini. Ini di tanggal ini tanggal berapa? 9 ya? 9 April ini sudah ada acara di kantor Gubernur DKI di Jakarta, tapi saya memilih hadir di Aceh untuk Unsian. Tapi ini nggak perlu tepuk tangan, saya nggak hadir di sana karena memang tidak diundang. Saya hanya sampaikan di saat yang sama di kantor Gubernur DKI ada acara. Dan saya bilang begitu, bukan berarti saya diundang. Saya optimis Aceh dengan orang-orang seperti Anda pasti akan maju. Tepuk tangan buat Aceh sekali lagi. Mungkin Anda ini baru pertama melihat saya langsung ya, padahal saya baru pertama kali ini ke Aceh. Iya, kan ironis ya. Anda paham maksud saya nggak sih? Kalau paham aneh, saya sendiri aja nggak paham maksud saya. Ini saya ingin katakan, saya sudah keliling di Indonesia. Hampir semua provinsi sudah saya datangi. Kurang 24 lah. Dan hampir semua benua sudah saya datang, kecuali Australia, Amerika, Afrika, Eropa. Cuma itu. Jadi boleh dikatakan saya ini sering keliling dunia. 3 minggu yang lalu saya dikirim ke Kuala Lumpur, Malaysia. Saya nggak tahu siapa yang kirim, tiba-tiba saya bisa.
Saya ini bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Kenapa saya bangga menjadi warga Indonesia? Tidak ada negara satupun di dunia yang bisa mengalahkan Indonesia dalam hal apapun. Sebutkan masalah apa? Apa? Gak ada yang lain. Lagi, itu prestasi. Prestasi. Dan ternyata sebenarnya yang korupsi di Indonesia itu, orang Indonesia itu nggak banyak. Bener. Di dunia ini ada hampir 200 negara. 199 negara lain itu saya survei, yang korupsi di sana satu pun tidak ada orang Indonesia. Nanti kita ini kan sedikit sebenarnya yang korupsi. Makanya kita pertahankan ya. Saya mengatakan bahwa Indonesia ini tidak akan runtuh gara-gara kita punya ribuan pengemis, tapi kita bisa jatuh gara-gara 10 koruptor. Itu yang penting. Makanya saya bertekad untuk mempertahankan koruptor tetap 9. Sebenarnya gampang. Bagaimana koruptor supaya nggak nambah? Jangan ditangkap. Kalau ditangkap jadi nambah. Kalau nggak ditangkap kan nggak nambah. Kuncinya hanya jangan ditangkap, dibunuh langsung. Saya bangga menjadi warga Indonesia. Saya di Kuala Lumpur 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, hadir di diskusi negara ASEAN. Vietnam mempertanyakan mana prestasi sepak bola Indonesia. Saya yang tadinya tidur tiba-tiba bangun. Ini diskusi, kan nggak kurang tidur mereka. Orang lagi diskusi menghina negara lain. Indonesia mana prestasi sepak bolanya? Saya langsung berdiri. Siapa yang mengatakan sepak bola Indonesia tidak berprestasi? Jangan sombong. Brasil 5 kali juara dunia. Silakan. Jerman 4 kali, Italia 3 kali, Inggris, Prancis baru sekali. Tapi ingat, Brasil pernah kalah dari Jerman Piala Dunia terakhir. Jerman sering kalah dari Italia. Italia juga sering kalah dari Prancis. Prancis, Inggris sering saling mengalahkan. Inggris juga sering kalah dari Brasil. Tapi dari 5 negara yang pernah juara dunia, belum satu pun yang mengalahkan timnas Indonesia. Hebat mana? Hebat timnas Indonesia. Makanya kita pertahankan rekor, jangan mau bertanding dengan mereka. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita harus optimis dengan cara yang lain. Baru selesai saya bantah Malaysia, negara tetangga kita. Ya, negara tetangga. Katanya tetangga, masa ke tetangga harus naik pesawat? Tetangga macam apa? Harusnya ke tetangga jalan kaki aja kan nyambung. Mereka mengatakan Indonesia SDM-nya, kualitas manusianya itu jauh menurun. Tahun 70-an Malaysia itu impor guru, mendatangkan tenaga pengajar dari Indonesia, seperti Pak Toha tadi, tenaga pengajar. Tapi sekarang tahun 90, tahun 2000-an hanya asisten rumah tangga, pembantu yang didatangkan. Itu menunjukkan SDM, kualitas manusia Indonesia turun. Saya yang mau tertidur lagi jadi bangun lagi. Siapa yang mengatakan SDM kita turun? Kualitas orang Indonesia tetap hebat, tetap nomor 1. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Selera mereka yang turun. Kita harus optimis, ya. Jangan pernah mau kalah. Orang Indonesia kok dilawan. Jangan sombong. Amerika itu ada gara-gara Indonesia. Anda percaya? Tidak, saya juga. Awalnya, tapi silakan nanti dibaca. Ingat, Ratu Spanyol pernah memerintah Christopher Columbus mencari rempah-rempah.
Itu komoditi yang dibutuhkan Eropa saat itu. Salah satu negara besar penghasil rempah-rempah Indonesia selain India. Armada Columbus dalam perjalanan mencari rempah-rempah kesasar, nemulah benua Amerika. Bayangkan kalau tidak ada perintah dari Ratu Spanyol untuk mencari rempah-rempah ke Indonesia. Mungkin sampai sekarang Amerika belum ada yang nemu. Iya kan? Apa Barack Obama nggak toleh Amerika belum ada yang nemu. Amerika ada gara-gara Indonesia, walaupun tidak langsung. Napoleon Bonaparte jatuh gara-gara Indonesia. Saya akan cerita sedikit, tahun berapa saya lupa. Saya yakin Napoleon juga lupa yang tahu. Waktu itu Prancis di bawah Napoleon itu pasukannya paling kuat di Eropa, akan menyerang salah satu negara kecil di Eropa. Persiapan sudah matang mau menyerang, tiba-tiba di saat yang hampir bersama Gunung Samalas, sekarang kita sebut Gunung Tambora di Indonesia, meletus. Efeknya apa? Ini masuk 5 letusan gunung berapi terdahsyat di sejarah modern. Efeknya Eropa yang harusnya belum musim dingin tiba-tiba turun salju gara-gara Gunung Tambora di Indonesia meletus. Napoleon sebagai penyerang tidak siap menghadapi iklim yang tiba-tiba berubah. Tuan rumah, karena tuan rumah dia lebih siap, kalah, jatuhlah Napoleon gara-gara Gunung Tambora di Indonesia meletus. Kita nggak sempat pindahin gunungnya pada meletusnya di Indonesia juga, tapi Napoleon yang di Eropa bisa jatuh. Tepuk tangan buat gunung berapi. Kita mau pilih negara Eropa mana yang kita ingin jatuhkan, kita tinggal pilih gunung berapi mana yang ingin kita hembuskan. Kita punya banyak stok gunung berapi. Kok mau melawan Indonesia? Dari mana? Mikirnya di mana? Nah, Amerika, Rusia itu ilmu antariksanya luar biasa. Sedang dilakukan sekarang penelitian bagaimana orang bisa bertahan hidup di bulan. Mereka sudah sombong baru bisa seperti itu. Mohon maaf, orang tua saya, terutama ibu saya, dari dulu sudah mengajarkan pada saya, bukan hanya bertahan hidup di bulan, bagaimana bertahan hidup dari bulan ke bulan, dari Januari ke Februari, Februari ke Maret ke April. Itu ibu saya dari dulu ngajar. Kok mereka sombong baru bertahan hidup di bulan? Kita sudah dari bulan ke bulan bertahan hidup. Hebat mana? Ya kan? Negara Eropa yang maju ada yang mengeluarkan jutaan dolar hanya untuk eksperimen, menciptakan teknik namanya cloning, menciptakan generasi berikutnya sama persis. Itu cloning, jutaan dolar. Indonesia ratusan tahun tanpa spesial pun menciptakan generasi berikutnya sama persis, tidak perlu cloning. Kalau orang Jawa bilang cukup kelonan. Ya, dengan kelonan tercipta generasi berikutnya sama persis, bahkan males-malesnya juga. Apa nggak hebat gitu? Kok mereka pamer? Belum kenal Indonesia, ya kan? Anda silakan googling di Yahoo ya. Kenapa? Ini masa incar kampus gaptek sih? Googling di Yahoo, googling di Google. Ya bolehlah Yahing di Yahoo kalau gitu. Kan nggak enak Yahing di Yahoo gitu kan. Saya tuh kalau mau googling, saya masuk yahoo.com, saya cari google.com, baru googling. Itu lebih cepat. Lebih cepat menghabiskan kuota. Di Sidoarjo atau kalau nggak salah Jawa Timur, anak nelayan
ini menemukan teknologi yang luar biasa, alat transportasi tanpa BBM. Ini akan digunakan di film James Bond berikutnya. Anak SMP mendapat penghargaan dari Jepang. Sederhana, alat transportasi tanpa BBM, becak tenaga surya. Becak disiapkan, orang suruh duduk, surya dipanggil, suruh kerja. Becak tenaga surya. Ini ide yang luar biasa. Kalau kita ingin punya banyak tenaga surya, pemerintah kan tinggal mengeluarkan peraturan pemerintah. Bayi laki-laki yang lain lahir sekarang harus mengandung unsur nama surya. Saya yakin dan insya Allah 20 tahun ke depan kita punya banyak tenaga surya buat kerja. Simple. Di Jawa Barat anak petani ada menemukan alat yang mendapat penghargaan dari Jerman. Anak lulusan hanya SMP dari Jerman mendapat penghargaan. Alat yang bisa menembus pandang dinding sampai tebal setengah meter, 50 cm. Alat itu diberi nama jendela. Apa nggak hebat ya? Saya tuh saking penasaran, saya sampai survei. Saya ke luar negeri, saya waktu ke London di Inggris itu saya survei. Pelajar kita ini jauh lebih pintar daripada pelajar di negara maju. Saya survei ya, pelajar SMP, SMA di Indonesia itu kalau belajar matematika ya matematika, kalau belajar fisika ya diajar Pak Toha fisika, kalau belajar kimia ya kimia. Saya survei di Inggris, langsung saya lihat pelajaran fisika, saya buka bukunya bahasa Inggris. Pelajaran kimia saya buka bukunya bahasa Inggris. Bahkan pelajaran matematika saya buka bukunya bahasa Inggris. Mereka itu hanya belajar bahasa Inggris, kita belajar semuanya. Makanya jangan heran kalau mereka pintar bahasa Inggris, karena belajarnya cuma bahasa Inggris. Kalau nggak percaya, buka perpustakaan di sana, bahasa Inggris semua bukunya. Apa? Sekolah tinggi-tinggi belajar cuma bahasa Inggris, kita belajar semuanya. Makanya kita harus optimis, ya kan? Selangkah lebih maju dibanding bangsa lain. Ini suatu saat kalau Anda semua ya, ini mungkin sudah tahu, ini umum, pengetahuan umum. Kalau di pesawat internasional, itu kalau kita pengen tahu penumpangnya asalnya dari negara mana, tanpa berkomunikasi, dilihat dari cara makan. Makan itu menunjukkan bangsa. Jadi kalau selesai makan di pesawat, lihat, perhatikan. Kalau sendok garpunya disilang, itu orang Amerika, American style. Kalau taruhnya lurus, itu orang Eropa. Kalau lurus tapi miring ke kanan, Eropa Timur. Kalau miringnya ke kiri, timurnya Eropa. Kalau orang Indonesia lain, kita lihat sendok garpu hilang, dimasukin tas. Itu pasti orang Indonesia. Pertahankan ya. Saya punya banyak koleksi sendok garpu pesawat. Karena ini yang menunjukkan kita selangkah lebih maju mikirnya. Kenapa? Karena bangsa lain belum punya pikiran kalau sendok garpu pesawat bisa dipakai di rumah. Kita sudah punya pikiran itu, selangkah lebih maju. Pertahankan, itu ciri khas. Tapi kenapa saya lakukan? Karena membawa pulang sendok garpu pesawat itu tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu pelampung. Itu kalau dipindahkan aja kurungan ancamannya 2 tahun atau denda 200 juta. Ini kadang-kadang saya juga bingung. Kalau naik pesawat itu duduk ada di belakang seat ada, memindahkan atau membawa pelampung itu ancaman hukuman 2 tahun penjara atau 200 juta rupiah denda. Tapi anehnya sebelum take off, pramugari memperagakan cara mengenakan pelampung, cara mengencangkan, meniup dan sebagainya. Ini kan jebakan. Kalau kita ikuti kena denda 200 juta. Dikasih contoh cara pakai, kita dijebak itu. Makanya pentingnya asuransi di situ. Bagi Anda nanti kalau berpikir ke depan, asuransi, bayangkan kalau ada kondisi seperti itu sampai kecelakaan meninggal, itu asuransi
kalau kita nggak punya asuransi itu santunan maksimal 100 juta. Silahkan dihitung. Pesawat dalam keadaan nggak karuan, Anda pakai pelampung, pesawat misalnya jatuh, Anda meninggal, nggak punya asuransi, santunan 100 juta, tapi memindahkan dan memakai pelampung, dendanya 200 juta. Sudah meninggal, punya utang 100 juta. Apa nggak sedih? Makanya penting asuransi, perhatikan baik-baik. Saya hanya bercanda ini ya, jangan dikira serius. Kalau keadaan darurat nggak apa-apa, nanti ditagih kalau selamat. Kalau nggak selamat nggak ditagih, tenang aja. Itulah. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau kita pinter sampai dijajah 350 tahun? Siapa yang bisa menjawab boleh pulang. Kenapa kalau kita ini pinter, kita ini hebat, kenapa kita dijajah sampai 350 tahun? Karena kita tidak efektif, tidak efisien, itu kuncinya. Saya survei, ternyata letaknya di situ. Kalau kita ingat, kita mengusir penjajah yang senjatanya lebih hebat, kita mengusir dengan bambu runcing dan semangat. Ini luar biasa. Tapi setelah saya survei, ini ketidakefektifan kita di sini. Karena kalau membuat bambu runcing itu kan ngumpulin bambu, diruncingin pakai golok, parang, rencong, arit, ya kan? Kalau kita berpikir efektif, rencong, golok, parang, arit kan bisa langsung buat mengusir penjajah. Kenapa harus meruncingin bambu dulu? 350 tahun dijajah. Coba kalau rencong, golok, parang, arit kita langsung gunakan untuk mengusir penjajah, saya yakin nggak sampai 350. Ya, 345 tahun lah. Lumayan mirip 5 tahun. Itulah, kita ini sudah hebat, kita ini sudah luar biasa. Makanya jangan minder menjadi bangsa Indonesia. Saya kemana-mana keluar negeri, saya nggak pernah pakai bahasa lain, saya tetap pakai bahasa Indonesia. Saya ingin tunjukkan ke dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Indonesia. Kita harus yakin dengan bahasa kita sendiri. Nah, kenapa saya yakin ke depan kita maju? Karena saya melihat seluruh gedung ini aja semua sehat-sehat. Sehat itu penting. Tertawa itu indikasi kesehatan. Orang yang tertawa itu orang yang sehat. Yang tidak sehat itu yang ditertawakan. Jadi sebenarnya sudah ketahuan mana yang sehat, mana yang nggak sehat. Tapi Pak Toha luar biasa, walaupun nggak sehat umurnya masih panjang. 60 tahun beliau ini. Tapi walaupun nggak sehat tapi tetap bertahan, itu luar biasa. Sehat itu penting. Saya itu sehat nomor 1. Ini ada yang merokok ya. Mahasiswa ini saya ingatkan jangan pernah coba-coba merokok. Merokok itu nggak baik. Saya anti rokok, makanya sekarang saya merokok. Ini bagi yang tidak merokok jangan coba-coba karena itu bahaya, tidak baik untuk kesehatan. Tapi saya ini saking antinya rokok, makanya sekarang saya merokok. Saya pikir kalau pabrik rokok saya bakar supaya rokok nggak ada di muka bumi, saya bisa dipenjara. Makanya dengan semangat anti rokok supaya rokok habis, saya bakar satu persatu. Semangat anti rokok. Jadi bagi Anda yang sudah terlanjur merokok, kita punya semangat yang sama. Bahkan saya sudah mengusulkan ke pemerintah, perokok yang sehari menghabiskan 10 bungkus itu kalau meninggal akan mendapat gelar pahlawan nasional. Karena Anda berani mengorbankan Anda untuk ekonomi. Itu penting. Tapi yang tidak merokok jangan pernah coba-coba, karena itu bahaya. Karena kalau saya merokok itu saya buat indikator kesehatan saya juga. Kalau saya merokok enak, wah saya sehat. Tapi kalau merokok hambar, berarti saya sedang sakit. Dan benar, kalau saya ke dokter, dokter pesannya mesti jelas. Calon dong, merokoknya istirahat dulu, ini lagi sakit. Kalau sudah sehat, sudah sembuh, boleh merokok lagi. Berarti merokok itu untuk orang yang sehat. Jadi orang yang tidak merokok itu orang yang
sakit, lebih sehat, lebih sehat. Saya dulu sakit sedikit biasanya ke dokter. Sejak umur saya kepala 4 saya nggak pernah ke dokter. Saya kapok. Ini mohon maaf kalau ada dokter ya. Menurut saya dokter di Indonesia ini kepo dan berlebihan lagi keponya. Suka ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Pernah saya dulu nggak masalah ke dokter, sakit sedikit ke dokter. Sejak umur saya kepala 4 saya ke dokter gara-gara meriang. Ditanya macam-macam, oke lah, nggak masalah. Ada satu pertanyaan bikin saya emosi. Dokter tanya, Cak Lontong punya gula? Ini dokter sudah mencampuri urusan dapur saya. Ya kan, saya mau punya garam, punya cabai, punya gula, itu kan urusan dapur saya. Kenapa dokter pengen tahu? Akhirnya saya langsung berdiri, dok, mohon maaf, saya kesini meriang, mau periksa, bukan mau rujaan. Ditanya punya gula itu kan dikira mau rujaan apa? Sejak itu saya nggak pernah mau ke dokter. Sampai seminggu yang lalu saya pusing, saya nggak ke dokter. Saya sampai pusing mikirin pusing saya. Makanya sehat itu penting. Sehat itu penting. Dan satu hal yang menunjukkan kita ini jauh lebih pintar dan lebih sehat dari bangsa lain. Ada seorang, ini saya buktikan sebentar lagi. Ada seorang profesor Jepang itu mengatakan tertawa 60 menit itu bisa membakar kalori setara dengan tertawa hanya 1 jam. Loh, ini yang saya maksud, kita jauh lebih pintar. Karena hasil penelitian profesor Jepang saja di Indonesia ditertawakan. Kita lebih pintar daripada profesor Jepang. Jangan minder. Tepuk tangan buat saya. Ini yang hebat. Makanya penting sehat itu, dijaga kesehatannya. Tapi bagi yang merokok ya, ini pesan sesama perokok, jangan pernah takut mati kalau merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Iya. Kalau merokok, rokoknya mati takut itu kan lebay. Tinggal dinyalain pakai korek beres. Jangan takut mati. Kalau nggak bawa korek bisa pinjem temen, ya kan? Ini bagi wanita yang belum, ini banyak yang masih belum punya pasangan ya. Ya saya doakan setelah acara ini mudah-mudahan nanti pulang cepet nemu jodoh ya. Amin. Tapi yang namanya juga nemu, tolong dikembalikan ke yang punya. Itu orang bertanggung jawab. Namanya juga nemu ya. Tapi bagi cewek-cewek yang belum punya pasangan, kalau pengen tahu laki-laki itu karakternya seperti apa, lihat aja cara membawa rokok. Itu perhatikan baik-baik. Ini kalau ada laki-laki keluar rumah hanya bawa korek, nggak bawa rokok, itu laki-laki yang karakternya optimis. Dia yakin pasti nanti dapat rokok. Makanya cuma bawa korek, cukup. Ada laki-laki yang cuma bawa rokok, nggak bawa korek. Ini karakternya pesimis. Karena dia selalu was-was. Wah, nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada yang minta rokok. Khawatir terus, pesimis. Ada lagi, nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Nah, ini pengemis. Ini modalnya cuma paru-paru. Jangan didekatin, dia terlaluan. Ya, itu ketawanya kenceng pasti modalnya nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Hindari itu, modal lah. Karena kan jelas peraturan pemerintah dulu, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, gangguan janin dan sebagainya. Kan merokok dapat, merokok beli aman. Makanya Anda beli kalau mau merokok. Yang dapat itu yang rawan serangan jantung. Tapi pesan saya bagi yang merokok, sekali lagi yang tidak merokok jangan coba-coba merokok. Yang sudah terlanjur merokok, pesan saya ini coba paling enak, paling nikmat berhenti merokok.
Silakan dicoba. Jadi merokok paling enak, paling nikmat tuh berhenti, duduk, ngambil ngopi, baca Quran. Jangan sambil lari-lari, harus berhenti. Duduk. Udah keburu-buru tangannya tidak setuju. Ya. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena saya tahu Anda semua pinter, tahu mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya saya berani ngomong. Jadi kenapa Anda semua ada di sini? Karena sayang. Kalau tidak sayang, nggak mungkin ada di sini. Tapi yang tidak datang di sini itu lebih sayang. Lebih sayang pada uangnya, nggak mau mengeluarkan duit. Itulah sayang. Sayang itu penting. Sayang itu membuat kita merasa memiliki. Kalau Anda sayang pada kampus, Anda merasa memiliki kampus. Itu penting. Sayang, kalau saya sama istriku jangan ditanya. Itu orang paling sayang sama istri. Karena sayang nomor istri itu nomor satu. Sayang istri nomor satu buat saya. Karena ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi sayang, kalau saya jalan-jalan ke mall, kalau nanti ke Jakarta lihat saya jalan-jalan ke mall, istri saya gandeng, nggak pernah saya lepas. Tuh, karena kalau saya lepas dia belanja nggak karuan, saya gandeng terus. Sayang sama dompet. Kalau saya pulang kerja bawa uang misalnya ke rumah, di dompet ada 1 juta, ketemu istri, saking sayangnya saya kasih langsung 50.000. Itu sayang kalau dikasihkan semua, harus ada yang disimpan. Saya itu bukan pelit, tapi saya kalau kasih belanja istri itu gitu, Bu, ini di dompet tinggal 100.000, saya gandeng di depan cermin. Nah, itu yang di cermin buat kamu, yang ini buat kamu. Adil jadinya dapat. Kalau sama istri saya seperti itu, silahkan dicoba. Ini luar biasa, bener, silahkan dicoba. Tapi saya punya istri itu memang mungkin saking sayangnya ya. Dulu waktu pertama menikah itu, waduh larangannya pada saya banyak. Saya baru keluar mau kerja gitu, pesennya apa? Kamu nggak boleh minum-minum, ya, nggak boleh main judi, ya, nggak boleh main perempuan. Tersiksa. Akhirnya saya punya cara. Kebetulan pas kerja ada, mohon maaf, di pengemis gembel. Saya tes, kamu tak kasih 50.000, nanti kamu minum-minum. Saya nggak pernah mabuk Pak seumur hidup. Oh bagus. Tak kasih 100.000 kamu judi. Mending ditabung Pak, saya nggak pernah judi. Wah hebat. Tak kasih 200.000 kamu main perempuan. Dosa Pak, saya nggak pernah main perempuan. Kamu ikut ke rumah, saya kasih 1 juta. Saya tunjukkan ke istri saya, laki-laki kalau nggak pernah minum, nggak pernah judi, nggak pernah main perempuan, jadinya gembel. Apa pengen punya suami gembel? Sekarang itu udah, saya menikah udah hampir 20 tahun, 20 tahun, ya, 18 tahun, 19 tahun. Sekarang kebetulan tetangga itu kan, ya baru nikah. Itu kalau suaminya berangkat nyium kening istrinya gitu, istri saya lihat udah pengen, Pak mau kayak tetangga itu. Loh aku sih mau, tapi tanya dulu istrinya dia mau nggak? Kan kita harus membahagiakan istri. Kadang-kadang seperti itu. Tapi nggak sampai lama. Ya tetangga yang pamer-pamer enggak sampai lama menikah, mohon maaf, cerai. Curhat suaminya ke saya, calon dong, ya ini repot punya istri karyawan bank. Lo kan enak pintar ngurus duit, enak apanya, dulu nikah aja mas kawinnya ribet. Lo apa? Seperangkat alat sholat. Lo kan biasa kan? Kalau diajak seperangkat alat sholat mas kawin kan biasa. Di situ katanya ribet. Lo kenapa ribet? Itu seperangkat alat sholat berupa imam, jamaah beserta masjid.
Dan curiga jangan-jangan istrinya ikut Gavatar ya. Orang satu kampung diajak semua. Sudah nikah, ijab kabul selesai malam pertama, diajak ke kamar, mentang-mentang karyawan bank, dia teriak, apa? Masukkan nomor PIN. Masa? Iya aja. Terus saya masukkan nomor PIN, teriak lagi, maaf, saldo Anda tidak cukup. Oh, akhirnya bisa. Ternyata ketahuan istrinya ATM bersama. Tapi ini jangan tepuk tangan dulu, saya kan khawatir. Takut-takutnya saya pernah ambil uang di sana kan. Makanya juga ATM bersama. Kalau darurat ya bisa. Itulah memilih istri itu memang harus seperti tadi Pak Toha mengatakan, memilih istri itu seperti persis pesan orang tua saya dulu, dong kalau kamu nanti menikah, kalau cari istri hati-hati, penuhi 3 syarat utama. Pertama, carilah istri yang soleha. Yang kedua, carilah istri yang mencintai suami dan anak. Yang ketiga, carilah istri yang bisa mandiri. Dan keempat, usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal. Pesan bapak saya persis seperti Pak Toha tadi. Jangan-jangan Pak Toha ini bapak saya. Makanya kalau tiga kan sakinah, mawaddah sama warahmah ya kan. Dan pesannya persis bapak saya. Dan alhamdulillah saya satu sekarang, dan saya akan bertahan tetap satu. Nah, satu aja sudah seperti tadi. Saya dapat istri itu dari lomba dulu. Saya itu orang yang berkeyakinan hidup saya harus dari prestasi. Handphone saya ini saya dapat dari lomba. Juara 1 lomba lari saya dapat handphone. Saingannya nggak tanggung-tanggung loh. Polisi, orang satu kampung sama pemilik handphone ini. Kalau saya nggak juara 1, saya udah dibakar massa ya. Iya, saya copet dulu. Artinya apa? Untuk hal yang negatif saja kita butuh prestasi. Apalagi hal yang positif. Itu poinnya di situ. Bayangkan kalau saya kalah lomba lari waktu itu. Udah masuk penjara ini. Ya kan? Itulah pentingnya. Istri saya dapat dari lomba. Lomba apa? Saya lupa. Saking banyaknya lomba. KTP saya aja pekerjaan peserta lomba. Bener. Istri saya itu saya lupa lombanya apa. Pokoknya yang menang dapat yang cantik. Saya kalah. Saya kan manusia biasa, nggak selalu menang. Kadang-kadang kalah. Ini mohon maaf, istri saya itu suatu saat akan saya ajak ke sini kalau diundang lagi ya. Mungkin atau istri saya yang saya suruh datang ke sini. Istri saya itu 78 kg. Tingginya 150, nggak sampai. Ini biar gampang ya, ini mohon maaf. Bayangin kulkas 1 pintu lah. Tapi sebenarnya saya senang. Saya kalau milih istri sebenarnya seperti itu. Kalau saya disuruh pilih, sebenarnya saya akan pilih yang seperti itu juga. Karena punya istri yang gemuk tuh ngirit. Di rumah tuh saya nggak perlu beli banyak perabot, rumah udah terasa penuh. Ngirit. Nyari istri cantik itu resikonya besar. Mending seperti saya, karena istri nggak usah cantik. Orang cantik nanti kalau tua juga jelek. Kalau punya istri jelek, tua udah nggak kaget kita, udah siap. Itu. Istri saya itu sangat gemuknya aja pengen, biar sehat ya bagaimana juga kan yang penting sehat. Kamu itu mau yang dijaga makanan. Saya tunggu 2 minggu, 3 minggu nggak ada perubahan. Saya lihat, bener makanannya dijaga nggak boleh dia ngambil. Dia habisin sendiri. Wah kacau. Akhirnya saya ancam, kamu kalau sampai beratmu 80 kg, saya tuker 40-an 2.
Oh takut. Ini sudah 6 bulan istri saya tiap hari lari 4 kilo. Gak tahu sampai mana sekarang. 6 kali. Keuntungannya ya pasti sudah kurus ya. Lari 720 kilo pulang pergi itu kan kurus. Yang kedua, kalau toh misalnya tidak balik, ya setidak-tidaknya kan sudah jauh dari sana. 720 kilo bayangin. Itulah benarnya. Tapi tepuk tangan buat istri saya. Saya berani bawakan materi ini kalau jobnya luar kota. Bukan masalah apa-apa. Kalau jobnya pas dia ikut, bukan masalah dia marah, enggak, istri saya enggak marah. Minta transfer langsung. Kompensasi. Tapi senang saya punya istri yang luar biasa. Istri saya itu pinter masak. Jadi kalau saya, "Mah, beliin kopi dong." "Masa saya? Kan bisa sendiri." "Mah, dari anak sekolah." "Masa saya?" Pinter masak istri saya. Hati-hati kalau milih pasangan. Nah kalau laki-laki itu kalau milih cewek, nah ini ada. Dulu kenapa saya nggak muda di sini ya? Karena wanita di sini kalau saya melihat itu gimana ya? Sejuk gitu. Kalau di Jakarta itu wah luar biasa. Tapi untung saya muda juga nggak di Jakarta. Saya muda di Surabaya. Tapi sama aja Surabaya. Waduh, hati-hati kalau milih pacar terutama cowok. Mungkin kalau di sini mah aman orangnya. Kalau di Anda nanti, karena wanita itu kalau dilihat dari cara duduknya itu ketahuan karakternya. Di Jakarta itu yang terlihat banget. Ada wanita yang duduknya rapet banget gitu. Tasnya ditaruh di sini pegang. Itu tipe wanita yang protektif, menjaga barang berharga. Kan di tas itu kan ada handphone, dompet, gitu. Itu maksudnya. Itu protektif. Tapi ada juga yang duduknya agak sembrono gitu, pakai rok, buka apa, nggak terlalu rapat nutupnya. Itu yang tipe-tipe relatif lah. Kalau di Jakarta bilang rela diintip. Tapi ada juga yang mentang-mentang pakai celana panjang duduk di belakang ngangkang. Ada nih di Jakarta banyak itu. Itu tipe kesukaan saya. Tipe yang patriotik. Karena ingin menunjukkan di sana tempat lahir beta. Itu patriotik. Semangat heroik langsung muncul. Saya jadi pengen pulang kampung. Itu dari cara duduk, pakaian juga kelihatan. Jadi kalau cowok pengen mendekati cewek itu lihat kebiasaan, kesenangannya pakai pakaian apa ini perempuan. Kalau sukanya pakai blazer, pakai jas gitu. Kalau pendekatan aja wisata ke gunung, dia suka objek wisata gunung, kan dingin, makanya suka pakaian tebal. Tapi kalau suka pakai katun, kain yang tipis, itu kalau pendekatan ajak ke objek wisata pantai, karena dia suka yang hawa panas. Tapi kalau lihat yang pakai rok mini, tank top, nah ini wanita yang suka dijadikan objek wisata. Ini jangan dijadikan pacar. Yang berkunjung banyak, peronnya mahal lagi. Saya sering habis uang buat gitu. Sejak sekarang saya percayakan mengurus uang itu kepada istri. Karena prinsipnya kalau keuangan tidak dikelola wanita, ada kemungkinan dihabiskan wanita lain. Ini saya pegang teguh. Banyak istri saya serai uang. Jadi kalau saya apa-apa sekarang tinggal minta istri. Tepuk tangan buat istri saya lagi. Karena saya merasa berdosa.
Jangan ngomongin istri lah, ini siapa sih yang maksa saya nyuruh ngomong istri? Pak Toha pasti ya. Dari tadi nanya istri saya terus, makanya saya akhirnya curhat di sini. Itu benar, sayang itu penting. Kalau sudah ada pinter, hebat, luar biasa, sehat, sayang, apa saja, sabar. Pak Toha ini contoh orang yang sabar. Saya kalau disuruh sekolah milik guru, saya seneng punya guru seperti Pak Toha. Kelihatan orangnya sabar. Enggak, saya dulu ngelatih sabar itu sejak SD. Sekolah masuk jam 7, teman saya setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Ya jelas sekolah masuk jam 7 kok setengah 7 sudah datang. Nggak sabar, buru-buru. Ada yang jam 6:15 sudah datang. Wah, lebih buru-buru, nggak sabar. Kalau saya sabar, sekolah jam 7 masuk, saya setengah 8, kadang jam 8. Dimarahin sama guru saya. Ini aneh, muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. Coba kalau saya punya guru kayak Pak Toha pasti nggak dimarahin. Ulangan juga gitu kan, waktu 60 menit. Teman saya katanya pinter, baru 30 menit dikumpulkan. Ini buru-buru, nggak sabar. Katanya pinter, saya nyontek nggak boleh. Ini kan aneh. Orang pinter kalau dicontek nggak boleh. Mungkin dia sebenarnya nggak pinter. Makanya saya nggak boleh nyontek. Kalau saya nyontek, takut dia ketahuan sebenarnya nggak pinter. Jadi kalau Anda punya teman, Anda minta contek nggak boleh, itu berarti sebenarnya nggak pinter. Dia cuma takut kalau ketahuan nggak pinter, makanya Anda nggak boleh contek. Kalau saya tawarin teman, kamu nggak nyontek. Kasih supaya ada teman nggak naik kelas. Kalau saya itu sabar, ulangan 60 menit ya 60 menit. Kadang sampai ditarik-tarik pengawas, tarik guru baru saya berikan. Sabar. 2 tahun saya nggak naik kelas. Dan dikeluarkan sama kepala sekolah. Ini aneh ya, nggak naik 2 tahun sabar, kok kepala sekolahnya nggak sabar. Pokoknya kalau nyari sekolah itu hati-hati, jangan sampai nanti anak-anak kita jadi korban seperti saya. Gara-gara guru kepala sekolahnya nggak sabar. Bener, banyak loh, saya di diskusi manapun banyak mengatakan siswa, mahasiswa atau murid atau apapun sekarang dikatakan males, nggak aktif. Ini saya orang pertama protes. Saya yakin semua pasti pernah jadi murid, jadi siswa. Di sejarah manapun, dunia manapun, tidak ada namanya siswa tidak aktif, siswa males, itu tidak ada. Kalau toh ada, hanya mungkin karena yang lain lebih rajin. Tapi pada dasarnya tidak ada siswa nggak aktif. Ini contoh, sekolah biasanya masuk jam 7, bel bunyi, siswa suruh masuk. Paling 3 menit kemudian guru baru datang. Siapa yang nggak aktif? Bel bunyi istirahat, murid lari, ada yang ke kantin, ada yang main bola, main basket. Paling guru jalan pelan-pelan ke ruang guru ngobrol dengan guru yang lain. Siapa yang nggak aktif? Ya kan? Guru membuat soal ujian, siapa yang suruh mengerjakan? Murid. Siapa yang malas? Murid sudah mikir mati-matian mengerjakan soal, dikumpulkan sampai di rumah diperiksa guru. Ada yang salah? Apa dibenarkan? Enggak, padahal guru tahu jawaban yang betul. Siapa yang malas? Jadi prinsipnya siswa dan guru itu yang malas sebenarnya adalah kualat ini. Dosa. Saya nggak berani ngomong, saya hanya berani mancing. Nggak ada guru males juga. Tanpa guru kita tidak akan seperti ini. Saya suruh azan maksudnya. Oh, tulisannya azan suruh. Oh, saya jawabnya suruh azan juga. Memang saat nggak ada. Ada yang biasanya azan yang saat. Saat nggak ada ya. Biasanya saat azan zuhur, saat azan maghrib. Ini kok lontong azan zuhur kan nggak ada.
banyak yang ingin saya bagikan tips-tips ini, karena saya coba ke saya sendiri kan sudah nggak berhasil. Jadi ingin saya bagikan, yang namanya resep itu kadang-kadang tidak cocok untuk satu orang, tapi lebih cocok untuk orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Saya ini menyadari karena saya dulu hanya sales, sales motor. 3 bulan saya kerja dipecat gara-gara nggak bisa jual 1 motor. Tapi ini ironi, begitu saya nganggur nggak ada kerjaan, nggak sampai seminggu, itu satu-satunya motor di rumah terjual. Minggu berikutnya TV, kulkas terjual. Nggak sampai sebulan itu separuh perabot rumah itu terjual. Berarti bakat sales saya kan sebenarnya tinggi, cuma waktunya yang nggak tepat. Mungkin aja ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Yang namanya kurang kan pengen nambah. Kalau pengen nambah ada acara ini kan saya diundang lagi. Tapi mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, nantinya kembali di rumah juga kita bisa berjumpa lagi. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar, karena tak ada gading yang tak retak. Jadi atas nama keluarga besar Gajah, saya mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Saya ini orangnya sopan, saya mengakomodir semua makhluk hidup. Sekali lagi, saya ingin berjumpa kembali dengan Anda mudah-mudahan di waktu yang dekat. Karena saya dengar dari Pak Taufik acara Library Fiesta ini akan diadakan sebulan sekali, Pak ya. Iya Pak. Saya siap. Ya setidaknya Anda mengamankan cicilan mobil saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mari kita gali sumur lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam.